Oke baik, berjumpa kembali dengan saya Ibrahim Malik Fatsei dalam sesi video kali ini. Pada beberapa waktu lalu teman-teman gua WhatsApp, sekali-sekali bahas dong soal olahraga, misalkan sepak bola. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait drawing atau undian babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 nanti, khususnya untuk zona Asia yang belum lama ini dilakukan. Dan dalam kesempatan Piala Dunia tahun 2026 nanti, jatah atau kuota untuk kawasan Asia bertambah untuk Piala Dunia kali ini, yang rencananya akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya teman-teman semuanya, peluang bagi timnas kita Indonesia agar bisa lolos ke tahap Piala Dunia pada tahun 2026 nanti itu terbuka luas, dan kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk para pemain dan pelatih tentunya, serta butuh dukungan positif dari seluruh masyarakat. Meski begitu teman-teman sekalian, memang kita harus realistis ya dalam kondisi ini, bahwa timnas Indonesia pun tidak akan mudah untuk melewati tantangan ini. Kenapa? Karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh timnas kita. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa persaingan khususnya di cabang olahraga sepak bola di kawasan Asia ini semakin ketat dari waktu ke waktu. Meski begitu, kita perlu meyakini bahwa sulit itu bukan berarti mustahil, yang artinya mimpi itu bisa saja diraih oleh bangsa kita dalam event olahraga dunia ini. Oleh karena itu teman-teman, timnas kita harus bisa meningkatkan skill bermain, kepercayaan diri, hingga kekuatan-kekuatan lainnya. Ya, asalkan jangan kekuatan santet aja bro. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, Indonesia ini punya banyak sekali pemain-pemain muda yang sangat luar biasa. Dan saat ini dilatih oleh pelatih berkelas dunia, yaitu Sintayong, yang sebelumnya berhasil membawa Korea Selatan menuju puncak Piala Dunia tahun 2018. Bahkan mampu mengalahkan beberapa negara-negara raksasa dalam turnamen itu, misalnya timnas Jerman dan beberapa negara lain. Memang ya teman-teman sekalian, bahwa kita tidak bisa begitu saja membandingkan kualitas pemain timnas Korea Selatan dengan timnas kita. Akan tetapi, pelatih yang satu ini memang diketahui punya banyak sekali pengalaman untuk memboyong sebuah timnas lolos dalam Piala Dunia. Yang artinya di sini, teman-teman sekalian, Sintayong benar-benar memahami betul apa yang harusnya dia lakukan agar bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dan memang seperti sudah dibilang di awal, bahwa masuk ke tahapan Piala Dunia memang tidak kalah mudah seperti membalikan tangan. Dan tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Apalagi ada pemain inti yang cedera dan tidak berkesempatan untuk dimainkan. Nah, ini satu hal yang perlu dan sangat hati-hati untuk diperhatikan. Akan tetapi, yang paling penting menurut saya adalah konsep, taktik, dan strategi dari pelatih Sintayong untuk dijalani oleh anak-anak asuhnya, para pemain timnas Indonesia. Kemudian selain mengandalkan strategi, taktik, dan konsep pelatih Sintayong, para pemain juga ya bisa dan mampu mengoptimalkan kemampuan intelijensinya dalam setiap permainan yang dilalui. Apalagi kalau sudah masuk ke babak kedua nih teman-teman, maka persaingan tentunya akan semakin berat lagi bagi timnas kita. Dan disinilah harapan kita semua masyarakat di tanah air ini, kita bisa melewati babak kedua ini. Bahkan lebih bagus lagi ke babak ketiga, agar bisa memastikan timnas Indonesia lolos dalam Piala Dunia Asia tahun 2027 nanti. Babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini juga menjadi catatan penting oleh AFC untuk tim-tim yang lolos dari Asia untuk Piala Asia tahun 2027. Jadi penting juga nih bagi timnas Indonesia untuk bisa melewati babak ketiga ini. Nah, pada babak pertama ini, timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam. That is Indonesia, Brunei Darussalam. Memang ya kalau dilihat di atas kertas, timnas kita akan kemungkinan besar menang. Tapi jangan salah bahwa kondisi menang ini bisa saja terbalik. Oleh karena itu tidak ada yang mudah di pertandingan sepak bola ini teman-teman. Kenapa? Karena tim lawan sudah tentunya akan melakukan yang terbaik untuk menaklukkan lawannya. Walaupun seperti kita pahami ya bahwa Brunei Darussalam adalah salah satu tim lemah dalam sepak bola khususnya di kawasan Asia. Akan tetapi
bukan berarti timnas kita akan dengan mudah mengalahkan mereka begitu saja. Apalagi kalau seperti kita tahu ya, penyakit timnas kita ini cenderung menganggap enteng tim lawan. Kalau dilihat itu lemah. Dan hal terpenting selanjutnya adalah untuk para pemain keturunan agar bisa membela timnas Indonesia di setiap pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 nanti. Perlu diingat bahwa ini sangat penting untuk mereka pemain keturunan agar bermain dalam ajang kualifikasi ini. Kita doakan semoga mereka selalu sehat dan fit, serta terus meningkatkan performa mereka dalam setiap pertandingan yang dilalui. Karena kalau kita lihat ya, dari beberapa pertandingan lalu, kehadiran pemain keturunan ini memberi warna baru dan terkesan memberikan perubahan total bagi pemain-pemain kita. Dan mereka harus bisa membantu para pemain lokal untuk bisa bermain dengan kemampuan intelijensinya dan skill yang mereka miliki. Jadi bermain itu harus dengan visi, inovasi, dan pola pikir yang tajam, serta taktik yang cerdas dan berkualitas. Ini berlaku di posisi manapun ya, baik itu untuk para pemainnya, juga termasuk untuk penjaga gawang. Nah, dan untuk laga uji coba di bulan September nanti melawan Turkmenistan, ini menjadi pertandingan yang sangat penting sekaligus sangat krusial bagi pemain dan khususnya pelatih Sintayong untuk melihat progres dari para pemain kita itu. Karena setelahnya di bulan Oktober, timnas Indonesia akan langsung kebut bermain di babak pertama ini. Jadi sejatinya kita nggak bisa menganggap enteng dan remeh tim mana yang lemah dan tim mana yang kuat. Karena setiap tim lawan punya ambisi untuk memenangkan pertandingan agar bisa lolos tentunya dalam babak pertama dan babak selanjutnya. Ada dua misi besar bagi setiap pemain timnas Indonesia, yaitu lolos Piala Dunia tahun 2026 dan lolos Piala Asia tahun 2027. Jadi ini memang permainan yang tidak kaleng-kaleng dan tidak boleh menganggap remeh tim lawan. Nanti di FIFA Matchday atau laga uji coba antara Indonesia versus Turkmenistan pada bulan September nanti, pelatih Sintayong juga diharapkan bisa membentuk struktur kuat dari timnas Indonesia. Maksudnya apa? Pelatih Sintayong juga harus bisa membentuk starting level yang tepat. Sehingga chemistry antara para pemain kita tidak mudah terganggu. Karena setiap pergantian pemain justru nantinya akan membuat kebingungan bagi para pemain untuk bisa memahami pola pikir, taktik, dan teknikal pemain baru. Jadi, laga uji coba Indonesia versus Turkmenistan ini menurut saya sangat penting ya teman-teman. Karena itu juga sebagai penentu bagi timnas kita, khususnya untuk lebih memahami kekurangan dan kelebihan yang dimiliki agar bisa terbang lebih tinggi ke level selanjutnya. Meskipun prediksinya pada babak pertama ini Indonesia akan lolos, tapi lagi dan lagi saya ingatkan bahwa pada babak kedua ini tantangannya justru lebih besar lagi dengan timnas negara-negara yang tidak bisa dianggap remeh. Ya memang dalam laga uji coba ini timnas kita akan kembali bermain home away atau di kandang sendiri. Tapi justru dengan ini akan berat jika kita tidak bisa secepat mungkin dengan intelijensia yang dimiliki setiap pemain untuk beradaptasi dengan kandang lawan nantinya. Karena seperti kita tahu ya teman-teman, setiap pertandingan uji coba sejauh ini kita selalu bermain di kandang sendiri atau home away. Ya memang harapan kita bahwa ada salah satu laga uji coba yang bermain di kandang lawan. Tapi nyatanya selama ini memang selalu bermain home away atau bermain di kandang sendiri. Kemudian menurut saya soal keputusan pelatih Sintayong memanggil pemain-pemain muda itu sudah sangatlah tepat. Artinya di sini pelatih ini betul-betul memahami bahwa Indonesia bisa naik ke level selanjutnya dalam ajang sepak bola. Bahkan untuk Indonesia mulai bersaing di wilayah Asia dan Indonesia mempertahankan rekor yang sudah puluhan tahun baru bisa diraih kembali, yaitu Piala Asia kemarin, maka pelatih ini membentuk timnas dengan fondasi pemain-pemain muda supaya rekor itu bisa bertahan lama. Nah itulah salah satu kelebihan dari pelatih kita saat ini, yaitu Sintayong. Dia visioner, inovasi, dan dia itu sudah tahu Indonesia punya banyak pemain-pemain muda yang bagus. Ayo panggil mereka, latih mereka, bentuk fisik yang kuat dari mereka. Dan tentunya staminanya yang prima sehingga kualitas pemain timnas kita lebih visioner lagi dari sebelumnya. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat dan pecinta sepak bola harus memberikan support yang positif untuk para pemain kita agar mereka bisa melewati tahapan ini. Baik itu babak pertama, kemudian babak kedua, dan habis-habisan pada babak ketiga untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026 dan Piala Asia tahun 2027 nanti.
Tentu kita perlu optimis bahwa pelatih Sintayong ini mempunyai formula tersendiri untuk mempersiapkan para pemain timnas kita agar bisa lolos dalam olahraga bergengsi ini. Dan saya perlu ingatkan agar mari sama-sama memberikan support kepada para pemain kita supaya selalu bermain lepas tanpa tekanan, menonjolkan taktik, strategi, dan skill intelijensinya dalam bermain. Dan terakhir, kalau kita memberikan kritik, harapannya berikanlah kritik yang konstruktif. Dan semoga dengan kritikan itu bisa menjadi motivasi baru bagi para pemain kita untuk melangkah jauh dan Garuda mengangkat salib tinggi. Salam Merah Putih, salam Indonesia Raya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.